Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Dr. Agus Jatisungguh, spesialis penyakit dalam kehong. Hari ini kita kedatangan dua narasumber, Dr. Ana Rima, spesialis paru konsultan onkologi, dan Dr. Darmawan, spesialis bedah transvaskul. Hari ini kita akan berdiskusi lebih lanjut, dokter, tentang kenali lebih dekat kanker paru. Nah, untuk hal ini teman-teman tolong simak di Facebook Rumah Sakit Dr. Muardi, di Instagram Rumah Sakit Dr. Muardi, dan acara ini nanti akan di rerun di YouTube Rumah Sakit Dr. Muardi. Baik, untuk pertama mungkin saya ingin memberikan kepada Dr. Ana Rima waktu untuk bagaimana presentasi tentang kanker paru. Saya izin untuk sampaikan slide-nya. Baik, silakan dokter. Lihatnya di mana? Sini, wah ketok enggak ini. Ya, terima kasih. Nah, kita akan berbicara tentang kanker paru, nggih, mengenal kanker paru itu sendiri. Jadi, gak ketok aku, Mas. Bisa digedein nggak? Maaf. Ya, jadi begini, kanker paru ya, yang sering kita dengar ya, itu merupakan kanker yang paling banyak menyebabkan kematian. Jadi kalau dilihat akhir-akhir ini dari jumlah kasus barunya itu kanker paru semakin banyak. Ini data dari data dunia tahun 2020 nih, itu kanker paru itu penemuan kasus barunya tertinggi ya, sama dengan kanker prostat nih, prostat. Tapi kalau kita lihat grafik yang di kanan, angka kematiannya jauh lebih tinggi dibanding kanker prostat. Jadi dia jumlahnya terbanyak dan angka kematiannya pun yang terbanyak. Lanjut. Nah, lanjut. Kalau untuk yang perempuan itu terbanyak adalah kanker payudara ya, jumlahnya 3 kali lipatnya kanker paru. Tapi angka kematiannya kanker paru itu hampir sama dengan kanker payudara. Jadi lebih mematikan kanker paru itu. Kalau dilihat di sini, jumlah peserta kanker paru seluruh dunia itu Asia itu menempati yang terbanyak 57%. Jadi lebih dari separuh pasien kanker paru dunia itu ada di Asia. Dan Indonesia itu juara kelima. Jadi itu aja karena pelaporan kita belum bagus, tidak semua sakit kita bisa mendiagnosis itu kanker paru. Itu saja juara 5. Kalau pelaporannya lebih bagus mungkin kita lebih juara lagi. Monggo lanjut. Nah, ini yang tahun 2020 sama ya, lebih dari 50% pasien Asia. Nah, kita melihat kenapa kok banyak yang meninggal ya. Kita bicara tentang gejala dan tanda kanker paru, bagaimana mendiagnosis, tata laksananya, dan mungkin nanti satu contoh kasus. Kenapa banyak menimbulkan kematian? Di antaranya adalah biasanya sampai di rumah sakit itu sudah stage lanjut nih. Jadi di sini di Muardi saja hampir 99% itu stage 3 dan stage 4. Nah, dan untuk menangani kanker paru itu tidak mudah, artinya memerlukan kerjasama banyak tim. Ini ada dokter bedah torak, dokter Darmawan biasa membantu kita juga, dokter patologi anatomi, ronsen, radioterapi, seperti itu. Dan ini multidisiplin ada di rumah sakit kita, di rumah sakit Dr. Muardi. Akan tetapi ternyata sebelum sampai di rumah sakit Muardi, perjalanan panjang pasien kanker paru itu sudah lama ya, biasanya sudah berobat dulu, kok batuk-batuk, nggak baik. Jadi itu di situ peran dokter umum juga sangat penting ya. Jadi selain tim dari rumah sakit Muardi, sebelumnya peran dokter umum dalam mendiagnosis kanker paru dan merujuk itu sangat penting. Ya. Kenapa tadi di dalam disebutkan bahwa sering stadium lanjut, karena gejalanya itu memang tidak khas ya. Batuk bisa saja itu PPOK, bisa saja tuberkulosis ya. Jadi sering tidak mengarah ke kanker paru ya, sering batuk, ada batuk darah juga. Berat badan turun ya, berat badan turun dengan cepat, nyeri dada kadang ya. Jadi tidak selalu khas ya, itu gejala-gejala biasa. Suara serak bisa saja karena tuberkulosis, karena penyakit-penyakit THT. Nah, sering juga pasien datang itu bukan karena gejala parunya ya. Jadi pasien datang sering
karena dikira stroke. Ternyata kanker parunya sudah menjalar ke otak. Jadi pasiennya baru berobat setelah tidak sadar, setelah kejang-kejang. Tadinya batuk-batuk dianggap batuk-batuk biasa, kanker parunya udah menyebar ke otak, baru dia berobat seperti itu. Ada yang menyebar ke tulang, menyebar ke liver, ke kelenjar, ngaten. Ya. Ya, nggih. Jadi ini kalau yang tadi, ini yang di Muardi ya. Kalau di Muardi itu datangnya tadi ya, selain di paru, ini dari grafik tersebut yang sering datang karena keluar cairan di selaput paru, efusi pleura namanya. Itu banyak sekali, lebih 60% datangnya sudah dengan itu. Jadi waktu batuk dianggap batuk-batuk biasa. Kalau sudah cairannya masuk ke, ada cairan di rongga paru, pasien nyesek, lah baru dibawa ke UGD seperti itu. Sering juga dikira tuberkulosis, sudah diobati berapa lama, ternyata kanker paru. Nah, kita kalau untuk membedakan ya, kalau sudah lihat gejala-gejalanya tadi, coba dilihat apa ada faktor risikonya. Biasanya menyerang pada laki-laki, tapi bukan berarti harus laki-laki ya, perempuan juga banyak sekarang ya. Usia tua lebih dari 40 tahun, perokok nih, perokok atau dia tinggal di tempat-tempat yang mengandung polusi yang bisa menyebabkan kanker. Tinggal di daerah industri yang bisa menyebabkan kanker. Perempuan seringnya adalah perokok pasif ya. Jadi bapaknya perokok dari kecil, bayinya digendong-gendong, anak kesayangan bapak kemana-mana dibawa, digendong sambil bapaknya merokok. Itu sama saja si bayi sudah merokok dari kecil. Ya. Lalu dulu pernah ditanya keluarganya yang lain apa juga pernah sakit kanker seperti itu. Nah, ini contoh ya faktor risikonya perokok. Lalu gambaran yang di tengah itu adalah ronsennya, itu gambaran yang di kanan atas itu ininya ya, tumornya seperti itu. Lalu makanya dia ada pembuluh darah lalu gampang menyebar. Nah, kalau sudah ada gejala-gejala tadi diobati batuk, kita curiga ke arah sesuatu di paru ya, kita lakukan ronsen. Biasanya sering ya di ronsen. Dari ronsen kok kita curiga ya ada benjolan, tapi kadang tidak khas benjolan seperti itu ya, bentukannya itu tidak khas, makanya sering jadinya terlambat. Nah, kalau kita curiga itu kanker paru, kita lakukan CT scan ya. Dilakukan CT scan biasanya ini harus dirujuk ke rumah sakit besar. Kalau di puskesmas kan adanya mungkin foto ronsen biasa. Ya, ini dilakukan CT scan. Nanti di sini curiga ada benjolan, lalu kita harus mendiagnosisnya. Setelah tahu oh ini ada benjolan, dilihat stage-nya, ini masuk stadium berapa, lalu dilihat jenisnya apa, karena lain jenis obatnya lain, penata laksanaannya juga lain ya. Jadi biasanya kita lakukan biopsi, dilakukan tindakan untuk menentukan jenisnya. Lanjut aja. Ya, untuk mendiagnosis, untuk melihat jenisnya itu juga tidak mudah. Kalau untuk di rumah sakit kecil biasanya perlu dirujuk, ya. Jadi kalau memang tidak sulit ditangani di daerah ya nggak apa-apa, dirujuk saja gitu. Ini namanya bronkoskopi, kok dulu sering namanya diteropong gitu ya. Kalau ini zaman saya sekolah tahun 80-an ini benar-benar pakai teropong dilihat gitu ya. Kalau sekarang kita pakai di Muardi, ini kondisi di Muardi ya, pakai komputer, ada monitornya, sudah lebih nyaman, pasiennya juga nyaman ya. Di sini diteropong, dilihat dalamnya saluran napas ya. Kalau nanti ada sesuatu kita bisa lakukan, diambil jaringannya supaya tahu jenis kankernya apa. Dan kalau di tepi bisa dilakukan biopsi. Ini biopsi nanti ada pakai jarum halus, disuntikkan dari luar. Nanti ujung jarumnya itu hasilnya diperiksa di laboratorium, ketemu jenisnya. Atau juga dari cairan pleuranya yang tadi ada cairan di rongga paru ya, dikeluarkan cairannya lalu diperiksakan ke laboratorium. Setelah ketemu tadi sudah tahu jenisnya, sudah tahu stage-nya, stadiumnya. Nah, baru kita tata laksana apakah dia masuk kanker paru sel kecil atau bukan sel kecil. Lalu
Nah, nanti kita lihat ininya masuk stage berapa. Kalau masih stage awal bisa dilakukan operasi. Biasanya kita minta tolong dokter Darmawan ini yang ahlinya jadi untuk operasi yang stadium awal. Kalau stadium lanjut ini bedanya, yang stadium lanjut benjolannya sudah nempel-nempel, sudah menjalar ke tempat lain yang nggak bisa dioperasi, kita lakukan bisa kemoterapi, bisa imunoterapi, targeted terapi. Sekarang banyak sekali modalitasnya sehingga hasilnya sekarang jauh lebih bagus. Kalau zaman dulu waktu saya sekolah, kalau udah stadium 4 udah nggak usah diantar ke rumah sakit lah, nanti kasihan juga nggak bisa diapa-apakan. Kalau sekarang tidak ya, sekarang kita masih bisa minimal memperbaiki kualitas hidup pasiennya masih senang, masih bisa bekerja, tidak nyeri. Lalu sekarang obat-obatnya sudah bisa masuk BPJS nih, yang itu yang utama. Kok dulu kadang mau CT scan mahal, sekarang udah ada BPJS, ini lumayan sekali ya, sangat terbantu. Jadi pasien-pasien kanker paru stadium lanjut pun ada obatnya untuk tata laksananya, memperbaiki. Kita tidak bilang stadium 4 pasti sembuh, tidak, tapi minimal bagi pasien dia kualitas hidupnya meningkat, dan kalau masih stage awal bisa dioperasi. Lanjut. Ya, jadi ini contoh aja gambar ya. Misalnya ini dulu pasien ini datang sudah diobati sebagai tuberkulosis. Dianggap ini tuberkulosis miliar ya, 3 bulan. Terus tiba-tiba pasiennya sesek sekali, dibawa ke IGD Muardi. Terus setelah kita lihat pas pasien sesek itu sudah ada cairan di selaput paru, sudah ada penjararan ke tulang, deh. Kita lakukan bronkoskopi tadi ya, diteropong, dibiopsi, hasilnya sudah ketemu adenokarsinoma stage 4, kita berikan targeted terapi. Lalu ini bronkoskopi ya, hasilnya seperti itu nanti. Terus lanjutnya ini kita terapi, lalu kita lihat hasilnya dalam 2 bulan itu sudah mulai halus ya. Ini gambaran otak juga kita periksa ya, apakah sering menjalar ke otak juga pasien kanker paru. Lalu yang terakhir dok, nah ini 7 bulan kemudian sudah cantik ya, sudah segar kembali, meskipun suatu ketika nanti relapse, tapi minimal bagi pasien tersebut itu sangat berarti, pasien bisa ini ya, aktivitas kembali seperti itu dokter. Nah dokter, saya rasa cukup itu kita paparan tentang kanker paru. Mungkin nanti dari yang tadi stage awal bisa dioperasi oleh bedah torak, tapi bedah torak tidak hanya untuk stage awal ya dok, yang stage lanjut kalau dia ada efusi cairannya yang sering parunya nggak mau ngembang, bisa dibantu meskipun bukan menyembuhkan ya dok, tapi banyak kita kerjasama dengan bedah toraks untuk hal-hal yang tidak bisa ditangani oleh dokter paru. Seperti itu dok. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter Anarima. Nah, bulan November ini adalah Cancer Awareness Month untuk lung cancer. Makanya kita undang 2 narasumber kita ini. Nah, setelah dokter Anarima menyampaikan, nanti saya berikan waktu kepada dokter Darmawan untuk menyampaikan presentasinya. Teman-teman Sobat Muardi, jangan lupa untuk bisa join, untuk bisa ikut bertanya. Silahkan ketik pertanyaan teman-teman untuk nanti kita secara interaktif akan ikut serta berdiskusi lebih lanjut agar bisa lebih lanjut mengetahuinya. Baik, kepada Dokter Darmawan, waktu dan tempat kami persilakan. Dokter Darmawan ini ahli bedah torak di RSUD Dr. Muardi. Mari. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari yang hadir di sini, Dokter Anarima, Dokter Agus Jati dari tim Muardi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dan ini momen yang baik karena kita membicarakan suatu penyakit yang memang perlu difikirkan secara kebijakan dan kewaspadaan. Nah, sebelumnya sebenarnya ada CV saya itu belum muncul. Munculnya di belakang ternyata. Jadi ini satu hal, ini saya menunjukkan ini supaya kelihatan akademik aja.
Karena kalau dokter Ana Rima, dokter Agus Jati sudah kelihatan akademik. Kalau kami dokter bedah itu kelihatan tukang. Jadi saya hanya menunjukkan. Ada poin terakhir bahwa saya masuk dalam ikut dalam bikin PNPK kanker paru Kemenkes yang kemarin yang baru ini. Ya. Jadi artinya apa yang Muardi kerjakan sekarang ini sebenarnya kita dilihat dari nasional bahwa Muardi mempunyai peran yang cukup signifikan dalam mencoba menata laksana kanker paru. Ya, slide. Terima kasih. Jadi kanker paru itu semakin lama semakin banyak. Tadi sudah Dr. Ana Rima sudah sampaikan, ya. Cuma yang menjadi masalah tadi juga disampaikan Dr. Ana Rima tadi sudah, bahwa angka kematiannya itu kalau dihitung dari WHO, data dari WHO itu hampir 85% dalam 1 tahun. Jadi itu memang banyak. Dan kenapa menjadi masalah itu? Ya, slide berikutnya. Nah, yang muncul itu adalah bahwa kanker paru itu memang tadi disampaikan didiagnosis pada kami, datang pada kami sebagai tim medis atau dalam istilah kami MDT ya dokter Ana ya, dokter Agus ya, multidisciplinary team itu memang kurang dari 1% itu early stage. Jadi kalau sebagai gambaran tuh saya sejak residen sampai sekarang itu operasi baru 6 kali pasien early stage yang kemungkinan diangkat. Selebihnya itu 99% itu ada advanced stage. Yang membedakan apa early stage dan advanced stage? Survivalnya. Jadi kalau survivalnya tadi memang makanya kematiannya tinggi tadi karena sudah disampaikan dengan detail Dr. Ana Rima. Ini poin yang harus kita kotain betul nih ya, kotain betul sebagai teman-teman yang hadir di sini yang melihat acara ini, bagaimana menata laksana yang kurang 1% ini bagaimana kita tingkatkan. Terus bagaimana yang 99% ini tadi yang disampaikan quality of life-nya bagaimana. Nah, kita di internasional itu ada namanya NCCN, guideline yang dipandu dari beberapa puluh center paru kanker paru untuk yang maju itu mengakomodasi, dan kami waktu acara di guideline itu kita coba mengakomodasi NCCN dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia. Karena di Indonesia realita faktanya adalah lebih dari 99% pada stadium lanjut. Nah, ini poin 2 ini yang harus kita pikirkan, sehingga karena arahnya apa? Prognosis. Karena kalau kurang dari 1% itu kita bisa operasi, prognosisnya 5 years-nya itu lebih bagus, sangat bagus, 80%. Tapi kalau lebih, apalagi sudah 3B, 3, 4, nah itu 1 tahun, 2 tahun udah banyak kan lewat. Walaupun dengan sekarang ada pengobatan-pengobatan yang disampaikan Dr. Ana tadi. Slide. Nah, ini yang contoh 1%. Saya lihat gambar sana, tapi ternyata agak berbeda yang di sini ya. Jadi kewaspadaannya waktu di NCCN itu kalau bagaimana yang dikatakan early stage itu adalah 1 sampai 3A. Tapi yang utamanya 1 tadi yang disampaikan gambar dari Dr. Ana tadi. Bagaimana kita lebih waspada terhadap yang diistilahnya SPN, solid pulmonary nodule. Nah, itu kalau misalnya ada highly suspected as lung cancer, maka ada tata laksana di NCCN yang kita adopt di kanker paru untuk menegakkan diagnosis. Bisa tadi disampaikan Dr. Ana dengan dengan biopsi, tapi kita ada di NCCN itu diperkenalkan juga untuk dilakukan wedge reseksi. Jadi apa tujuannya? Dengan wedge reseksi itu kita tidak merupture atau merusak dari kapsul dari tumor, dan itu sesuai dengan kaidah onkologi yang memang secara keilmuannya Dr. Jati juga paham itu. Dan kalau memang highly suspected, nah ini yang highly suspected. Masalah di Indonesia itu kan endemic TB. Nah ini yang seperti disampaikan Dr. Ana tadi, kadang pasien itu di terapi TB berkelanjutan dari daerah ternyata itu suatu CA. Nah ini yang harus diwaspadai antara SPN highly suspected sama kasus-kasus TB ini harus kita waspadai karena perbedaannya adalah pada prognosis. Nah ini yang penting ya, prognosis. Nah, tindakan yang kedua maka bisa dilakukan core needle biopsi dengan dalam operasi, sehingga langsung kalau misalnya itu dengan ahli PA itu dilakukan frozen section, itu misalnya langsung ternyata positif, pada saat itu juga langsung dilakukan reseksi, baik reseksinya itu dengan teknik sublobar atau lobektomi. Nah, itu tujuannya dua hal ini dari NCCN itu setelah kami gali di pembahasan itu tujuannya adalah satu, memprevent dari kapsul rupture. Terus yang kedua adalah supaya waktu jarak antara diagnosis CA dengan tindakan itu tidak jauh. Karena kalau misalnya
kita melakukan TTB itu perlu waktu sekitar 1 minggu. Nah di NCCN itu direct langsung dikerjakan kalau highly suspected SPN ya. Oke, slide. Nah berikutnya adalah bagaimana advanced stage. Tadi disampaikan Dr. Ana bahwa di kami di TKV BTKV itu berkembang juga, di NCCN juga ada guideline untuk advanced stage. Kenapa? Karena memang kualitas hidup harus ditingkatkan. Tadi orang udah stadium lanjut kanker paru bukan berarti sudah pulang aja, berdoa aja, makan yang enak ya, piknik gimana mau piknik, dia was-was. Nah makanya dia tetap butuh bantuan dokter, butuh support, dan butuh teknologi. Makanya kami ada di national guideline itu kita menguatkan national guideline yang ada tentang hal-hal yang bisa dikerjakan untuk kanker paru stadium lanjut, termasuk di PPK kami di bedah TKV juga kita tingkatkan supaya Pak, karena kenyataannya 99% pasien itu datang dengan stadium lanjut, sehingga kalau kita biarkan, kita tidak memanfaatkan teknologi, kasihan, kita biarkan pasien itu kasihan, dan sementara kita juga tetap mengusahakan supaya stadium awal itu kita dapatkan. Nah, strengtheningnya bagaimana? Improve quality-nya tujuannya apa? Paliatif tentu. Dari paliatif itu rasa nyaman ya. Nah, akhirnya apa? Kita gunakan teknologi di bidang bedah toraks. Oke, lanjut slide. Nah, ada beberapa teknologi yang berkembang ya. Video assisted thoracoscopic surgery itu yang dikerjakan untuk stadium-stadium awal, itu kita bisa menggunakan seperti baru saja guru kami yang kita lakukan dengan VATS segmentektomi atau itu kita kerjakan dengan yang lebih efek samping minimal. Kemudian ada laser surgery, ada parenkim, misalnya ada nodul-nodul yang metastasis atau nodul yang kecil yang pasien memang tidak memungkinkan dioperasi. Ini diskusinya memang panjang, tapi ini masuk dalam di dalam apa itu namanya, di dalam PPK maupun PNPK. Kemudian cryosurgery pada parenkim, dan juga sebenarnya di endobronchial juga ada ya dok ya. Nah, itu. Jadi kemarin diskusi, bahkan ada satu lagi RF radiofrekuensi dimasukkan juga. Tapi kita di Muardi kita fokuskan 3 hal ini. Oke, slide. Nah, ini yang disebut dengan VATS, video assisted thoracoscopic surgery. Jadi kita melakukan operasi dengan mini incision. Jadi ibaratnya kalau ini seperti maling yang susah ngotak-atik membuka kunci. Nah, jadi kerjaan kami sebenarnya tidak lebih gagah daripada seorang maling. Tapi tujuannya baik, kalau maling kan enggak. Ya, okay. Jadi ini tekniknya seperti yang mengerjakan itu diharapkan insisinya kecil, minimal, sehingga pasien lebih penyembuhan pasca operasi lebih baik, lebih singkat, dan akhirnya apa? Akan melanjutkan kemoterapi yang dari dokter Ana lebih cepat juga, karena biasanya kalau torakotomi perlu waktu hampir 1 bulan. Kalau ini bisa 2 minggu, 10 hari sudah dilakukan tindakan lebih awal untuk kemoterapi. Nah, ini kalau stadium lanjut, stadium awal. Oke, slide. Nah, ini yang laser, ada teknologi laser. Ini saya contohkan seperti halnya Darth Vader ya. Kita memotong tanpa terjadi perdarahan. Ini untuk kasus-kasus small nodule yang stadium lanjut, yang memang pasien tidak memungkinkan dilakukan lobektomi. Dan ini proses berjalan, teknologi berjalan, keilmuan berjalan. Jadi kita akan di BTKV, di HBTKVI, perhimpunan kami itu mengadopsi dan menilai dan mengevaluasi apakah ini memang bermanfaat, walaupun data awal menunjukkan bermanfaat, terus sejauh mana, terus bisa dihandle dengan rumah sakit tertentu. Kalau di Muardi ini bisa dikerjakan. Oke, slide. Nah, berikutnya adalah cryosurgery. Cryosurgery adalah suatu hal yang sifatnya yang teknologi juga dengan pembekuan. Nah, itu prinsipnya adalah bagaimana membekukan seperti halnya stadium lanjut itu. Gampangannya seperti halnya debulking, mematikan sel jaringan kanker dengan minimal invasif, dengan bahkan sebagian kita kerjakan dengan lokal anestesi. Dan itu tentu tujuannya apa? Hal-hal yang semacam ini, kasus-kasus yang misalnya locally advanced seperti yang diperlihatkan di gambaran dari PowerPoint itu, dan bisa dikerjakan pada kasus primary dan satelit nodul. Tentu pada kasus-kasus tertentu dan dalam diskusi-diskusi dengan MDT, dengan tim MDT untuk menentukan apakah ini layak. Dan MDT itu nanti akan layaknya itu tidak hanya layak secara fisik, tapi layak secara finansial, misal BPJS atau misalnya secara umumnya. Itu itu slide berikutnya. Nah, jadi ini video kalau masih dimunculkan ini pada pasien yang sesak nafas hebat. Oke, silahkan bisa muncul videonya. Gambarnya bisa nggak? Ya, bisa. Nah, ini
Tapi belum muncul di situ. Oh, delay. Oke. Nah. Jadi ada pasien itu dengan sesak nafas hebat, bahkan terlentangi pasien Dokter Anarima juga ini. Pasien itu terlentang saya tidak bisa. Ini masih belum muncul di situ ya? Videonya belum muncul di situ, masih. Ya sebentar, coba diperbaiki. Karena ini menunjukkan bahwa teknologi ini kita adopsi sebenarnya kami adopsi dari yang sudah mengerjakan rutin itu dari beberapa tempat, khususnya di daerah dari Cina, di Hong Kong. Dari itu dia mengerjakan untuk kasus-kasus yang memang tujuannya untuk palliative surgery, jadi bukan untuk memperbaiki, tetapi pasien akan lebih nyaman. Nah ini seperti gambar demikian. Nah, ini pasien menunjukkan dia sesak sekali, bahkan untuk terlentang aja nggak mampu. Dia begitu bangun tertidur langsung minta bangun lagi. Nah ini kita kerjakan, terpaksa pasien dalam kondisi betul-betul full awake, sadar penuh dengan bius lokal, dan pasien harus duduk. Dan itu kita dengan cryosurgery ini pasien, dan kita komunikasi. Dalam komunikasi itu kita menenangkan pasien, bagaimana pasien itu rasanya kepanikannya melihat dia akan mengikuti suatu prosedur dan tahu detail apa yang dikerjakan, termasuk menusuk-nusuk dengan beberapa jarum. Ini kalau nggak salah kita gunakan 6 jarum, dan ini teknologinya sebenarnya dikembangkan di US. Jadi di bedah urologi, hepatoma itu juga sudah mengerjakan ini dengan lebih rutin. Nah kami memasukkan di PNPK maupun di PPK itu bahwa ini bagian dari paliatif yang nanti akan dikembangkan. Karena apa? Pasien di Indonesia memang itu tadi lebih dari 99%. Sehingga pasien yang tidak mampu terlentang, tidak mampu duduk, tidak mampu terlentang, hanya duduk, itu bisa dibantu sehingga dia akan lebih baik. Dan nanti secara observasi juga pasiennya baik. Nah ini dengan alat-alat dan teknologi yang demikian kita kerjakan dengan pasien awake, dan kita menunggu prosesnya. Nah setelah semua sesuai dengan kondisi, sesuai dengan harapan, dan pasien itu juga akan termotivasi. Kemudian setelah itu kita cabut, dan pasien termotivasi juga, dan keluarga termotivasi untuk melanjutkan terapi yang utama. Karena apa? Beberapa pasien itu kadang-kadang sudah merasa tidak kuat, sudah ini karnopsinya juga jelek, jadi pasien itu kondisi tidak memungkinkan, tapi ternyata ini bisa dikerjakan, dan pasien dan keluarganya akhirnya semangat untuk melanjutkan kembali dengan kemoterapi lanjutan yang awalnya sudah seolah-olah menyerah. Nah itu poin-poin yang harus kita pegang dan kita diadopsi untuk masukkan di PNPK yang revisi, moga-moga nanti segera dimunculkan. Karena di NCCN juga sudah diadop juga, dimunculkan di situ cryosurgery, RF. Nah kita menambahkan dari bedah TKV Indonesia dengan laser surgery. Ya saya kira itu hal yang bisa dikembangkan. Tapi tetap poin yang pertama adalah bagaimana kita mendapatkan kasus early stage yang lebih awal, itu yang paling penting. Terima kasih Dokter Jati, saya kembalikan. Terima kasih paparan yang sangat bagus sekali oleh Dokter Darmawan tadi, sebelumnya oleh Dokter Anarima. Sobat Muardi silahkan untuk bertanya di Instagram Rumah Sakit Dr. Muardi dan Facebook Rumah Sakit Dr. Muardi. Dokter Darmawan dan Dokter Ana sudah ada pertanyaan, kita mulai diskusi dokter. Dari Mbak Liana kepada Dokter Anarima. Dokter, bagaimana membedakan batuk atau keluhan yang disebabkan oleh kanker paru dengan penyakit paru lain? Apakah memang batuk yang bagaimana yang harus kita waspadai? Ya, terima kasih Mbak Liana. Jadi itu tadi memang karena tidak khas, tidak khas. Jadi kalau orang datang awal itu tentu kita namanya di anamnesis, ditanya-tanya dulu ya batuknya mulai kapan. Kalau batuk baru kemarin, tenggorokannya sakit, demam, ya mungkin kita tidak langsung berpikir ke arah kanker paru. Jadi akut itu biasanya ditangani dulu akutnya. Lalu kita lihat juga jadi batuknya seperti apa, misalnya berulang sudah berapa lama, lalu gejala-gejala yang lain seperti misalnya yang tadi disebutkan ya, apakah ada berat badan turun drastis, terus dan menghilangkan penyakit-penyakit yang lain. Misalnya ditanya, oh batuk, saya tiap kali hujan kok batuk, setiap kali dingin batuk, setiap kali makan gorengan batuk, ya mungkin itu disebabkan karena alergi dan diatasi baik. Jadi biasanya memang jadi lama karena itu tadi sering tidak khas nih dok. Jadi apa itu batuk alergi, apa infeksi seperti itu. Tapi kalau misalnya kita harus ada kecurigaan tadi, misalnya ada faktor risiko, kita lihat ya laki-laki, usia tua, perokok,
Terus setelah dari anamnesis kita tanya-tanya, kita lihat pemeriksaan fisiknya ya, diperiksa misalnya kok ada bunyi ngik seluruh lapangan paru. Terus nanti kalau sudah dikasih obat untuk membuka saluran napas kok baik, ya itu bukan suatu gejala dari kanker paru, itu gejala dari, jadi seperti menghilangkan diagnosis bandingnya dihilangkan pertama, lalu dicari faktor risikonya. Kalau itu tidak baik, misalnya seminggu kok tetap, ya kita lakukan pemeriksaan penunjang seperti foto ronsen. Kalau dari foto ronsen kita curiga, nah nanti ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih lanjut seperti yang tadi dijelaskan. Kalau yang batuknya yang khas seperti apa, tidak ada aturan pastinya, karena kanker paru juga tergantung lokasinya. Kalau lokasinya dia di tengah, di bronkus utama, kadang baru kecil sudah batuk darah. Kalau dia di tengah itu kadang sampai menjalar ke tempat lain tidak ada gejala, yang sering begitu. Atau kalau di tepi baru kecil, akhirnya nanti keluar cairan, lalu jadi efusi pleura, cairannya di rongga paru itu penuh, pasiennya batuk, nggak bisa. Kalau batuknya cairan pleura juga khas ya, karena pasien nggak bisa ngambil napas penuh, jadi seperti itu. Kalau sudah sering kita ngikuti, biasanya kita bisa merasakan nih batuknya karena nggak bisa narik atau kalau saya tanggal tua batuk-batuk atau bagaimana, itu bisa. Jadi intinya seperti itu dok, tidak ada gejala yang khas ya. Jadi tetap kita lihat dari anamnesis, pemeriksaan fisik, lalu dilanjutkan pemeriksaan penunjang, ditambah dilihat faktor risiko tadi. Nah dok, lalu bagaimana yang harus kita waspadai untuk screening? Oh ya, kalau screening mungkin itu kata-kata screening harus kita perjelas. Jadi kalau screening itu sebelum dia sakit, kalau sudah ada keluhan kita ngomongnya deteksi dini, early detection. Jadi kalau sudah ada batuk-batuk, itu tadi nanti yang disebutkan Dokter Darmawan, bagaimana itu tadi early detectionnya, kalau bisa screeningnya. Jadi cuma untuk screening kanker paru sendiri itu masih mahal ya. Kalau kita misalnya mau main low dosity atau sebelumnya, mesti kita lihat juga kalau yang mau di screening faktor risiko dulu ya dok. Kalau kita sekarang di Indonesia ya, kalau di Indonesia tuh lihat faktor risiko dulu. Apa misalnya orang tuanya juga sudah kanker, ada keluarganya kanker, lalu dia perokok, itu kita screening. Nah nanti kalau udah ada gejala, kalau sudah ada faktor risiko tadi, jangan ditunggu lama-lama diobati, langsung aja misalnya di ronsen seperti itu. Jadi itu deteksi dininya lebih cepat, Dokter Darmawan lebih bisa cepat membantu daripada kalau sudah stage lanjut seperti itu. Nathan mungkin dokter. Terima kasih Dokter Anarima. Kemudian menyambung terhadap hal yang tadi Dokter Darmawan, bahwa kan targetnya kita menemukan lebih awal lebih bagus karena prognosis akan lebih bagus. Nah menyambung pertanyaan Mbak Liana tadi adalah, Mbak Liana juga bertanya pemeriksaan screening khusus tadi sudah dijawab sama Dokter Anarima tentang low dosity dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana dilakukan, kapan dan lain sebagainya. Terus tindakan pembedahan laser surgery sudah dapat dilakukan di Muardi atau belum dokter? Itu pertanyaan Mbak Liana. Jadi inti dari pertanyaannya, low dosity tadi mohon bisa dieksplor lebih lanjut tentang screening awal. Terima kasih Dokter Syati, Dokter Ana ini. Kemarin kita melakukan revisi di PNPK, memang tunggu pencetakan. Salah satu poinnya adalah LDCT, low dosity itu akan dimasukkan, sehingga itu akan menjadi harapannya akan dan itu semoga bisa di cover BPJS, sehingga pasien yang belum ada gejala pun bisa langsung dilakukan LDCT sebagai bagian dari screening. Atau kalau misalnya ada suatu tempat-tempat yang itu screening ya, kalau ada deteksi awal langsung dilakukan early detection tadi. Jadi LDCT, low dosity itu memang sudah ada di NCCN dan kemarin direvisi akan dimasukkan di dalam guideline nasional untuk kanker paru. Jadi itu tinggal nanti aplikasinya nanti akan kita lihat perkembangannya. Nah itu poin yang pertama. Kemudian dari situ diharapkan apa? Tadi akan ketemu highly suspected SPN kalau misalnya itu ya. Sehingga kalau highly suspected, pertanyaan berikutnya dilakukan tindakan pembedahan apa? Nah tindakan pembedahannya bisa di situ karena di sini itu ada endemic TB ya. Endemic TB yang harus difahami bahwa endemic TB itu juga kasus yang tinggi dan kita tidak ingin juga tiba-tiba memotong jaringan, karena gini,
perbedaan apa operasi pada infeksi dan keganasan. Kalau keganasan kita selalu berusaha mengambil jaringan yang sehat itu lebih banyak atau lebih luas, sehingga harapannya apa? Tidak ada mikrometastasis yang di sekitar atau mikroinvasi itu bisa terangkat juga. Berbeda dengan infeksi. Infeksi kita bisa betul-betul nempel di dinding dekat infeksinya itu. Misalnya itu ada suatu tuberkuloma yang stadium awal, yang masih kurang kecil. Nah, sehingga apa yang dilakukan pada pembedahan kalau misalnya LD low dose CT itu terlihat dan highly suspected, nanti ada ahli yang melihat sendiri, nanti ada radiologi, teman-teman dari radiologi akan melihat apakah itu highly suspected. Yang highly suspected, maka ada pilihan dua tadi, supaya pasien ini kita karena ada suatu kondisi demikian dokter Jati ya. Jadi ketika kita berusaha transfurasik, sayangnya tidak ketemu, padahal dari CT scan kan di guiding dengan CT dari teman-teman itu sudah kena. Nah, ada satu kondisi memang TBC betul, jadi tidak ada masalah itu. Nah, tapi begitu suatu tidak ketemu, ternyata dalam 3 bulan berikutnya sudah metastasis ke otak. Itu ada satu kondisi yang terjadi pada teman sejawat kami kebetulan. Jadi itu yang menjadi kenapa concern kami di bedah TKV, bahwa pembedahannya itu apa? Tadi dilakukan wedge resection atau langsung di segmentektomi seperti yang kami kerjakan pada guru kami itu di sini, atau langsung lobektomi. Nah, tergantung. Tapi diskusinya apakah pembedahan itu dengan, kalau masih stadium awal kita masih bisa memungkinkan dengan operasi-operasi dengan menggunakan torakoskopik tadi, sehingga insisinya hanya kecil, hanya 5 cm, 4 cm sampai 7 cm, sehingga itu penyembuhan cepat dan langsung di kemo lebih awal. Kalau misalnya itu satu hal. Nah, itu pembedahan yang dilakukan dengan pada kasus stadium awal, dan itu akan outcome-nya pada survival. Ya. Nah, apakah laser sudah dilakukan di Muardi? Sudah bisa. Untuk cryo di Indonesia sudah bisa, dan kebetulan ahlinya yang ada di Muardi, jadi tidak ada masalah. Moga-moga suatu saat Muardi membelikan, nanti pertimbangan yang lain. Ya. Tapi artinya di Indonesia kita memang dari BTKV mempush mengerjakan karena kondisi pasien yang dihadapi Indonesia adalah stadium lanjut, maka kita harus membantu itu. Sehingga kami memasukkan teknologi high tech itu ke dalam PNPK kita, yaitu ada cryosurgery, ada laser surgery, ada radio frequency ablation, ada microwave ablation, itu kita masukkan, termasuk laser hal-hal yang mungkin berkembang berikutnya nanti kita akan evaluasi, dan itu akan kita pantau terus. Dan kebetulan salah satu ahlinya yang kebetulan bicara yang di sini yang agak akademik tadi. Dokter Darmawan. yang lain-lainnya kan sudah akademik kalau gitu. Terima kasih Dokter Darmawan. Jadi yang perlu di-highlight di sini adalah pentingnya kita menemukan lebih awal kanker. Tadi Dokter Darmawan menyampaikan bahwa ke depan di PNPK panduan nasional itu akan muncul low dose CT, sehingga mungkin nanti bisa ditemukan lebih awal. Dan kalau ditemukan lebih awal ada opsi untuk minimal invasif ya tadi Dokter Darmawan ya. Minimal invasif. Kemudian beranjak ke pertanyaan lainnya itu dari Mbak Tracy, dokter. Apakah kanker paru itu menular? Apakah lewat batuknya atau dahaknya, dokter Ana? Bagaimana? Apakah makan harus terpisah? Jadi ada suatu hal-hal yang di masyarakat mungkin hal ini menular dan sebagainya. Ya. Dokter Ana. Nih, terima kasih Dokter Agus. Mbak Tracy nggih, matur nuwun. Jadi ini pertanyaannya kelihatannya sederhana, sepele, tapi ini penting ya, maksudnya orang supaya tahu. Karena kadang pasien juga datang kanker, keluarganya nggak berani dekat juga ya. Jadi kalau kanker itu bukan penyakit menular, itu dulu ya. Jadi dia penyakit, kalau sekarang pendapatnya adalah penyakit genetik ya, penyakit genetik yang dia muncul kalau memang juga ada paparan, ada paparannya ada seperti itu. Jadi misalnya berbakat kanker, dia punya bakat tapi nggak kena rokok, nggak kena banyak hal, itu juga memperkecil kemungkinan dia tumbuh jadi kanker. Jadi itu tidak menular nih Mbak, jadi nggak masalah, bisa makan bareng-bareng, menggunakan alat makan juga tidak perlu terpisah. Cuma memang sering pada pasien kanker tuh awal-awalnya sebelum ketahuan kanker tuh sering dia pneumonia berulang. Jadi karena dia ada benjolan di situ, sering jadi infeksi. Kapan lagi infeksi, sering-sering begitu. Jadi sering infeksi diobati baik, ya sudah. Nanti datang lagi yang bikin sering lama karena sering begitu. Jadi paling antibiotik,
baik, nanti datang lagi ke dokter bulan lagi, baik. Nah, kalau pasien dengan pneumonia berulang itu juga kita harus curiga, ada apa kok dia sering berulang. Nah, kalau pneumonianya itu menular infeksinya, tapi kankernya sendiri tidak menular. Mungkin itu dokter, terima kasih. Baik, terima kasih dokter Ana. Kemudian dari Mbak Mogi bertanya, seberapa besar resiko genetik kanker paru? Dokter Darmawan, gimana? Apakah ada sesuatu? Moga dokter Ana. Oke, terima kasih. Seberapa besar? Kalau seberapa besar risiko genetik, seberapa besarnya tidak Belum kita ada data pastikan ya datanya. Cuma memang kalau dari kita lihat analisis apa saja yang menyebabkan, yang membuat apa istilahnya kok bahasa awamnya, ya itu apa saja yang sering bikin dia faktor risiko ya, kita ngomongnya risk factor itu. Di antaranya adalah ini tadi ya, genetik faktor genetik itu pengaruh, karena tidak semua pasien perokok itu pasti jadi kanker paru seperti itu dok ya. Jadi sama-sama merokok ada juga yang jadi PPOK, mungkin ini juga bulan PPOK ya. Jadi kalau nggak salah bulan PPOK ya Mbak, kayaknya November kan ya. PPOK itu penyakit paru obstruktif kronik. Saya ngomong karena ini memang sering bergabung dengan kanker paru karena ininya sama, penyebabnya paparan rokok itu tadi sama ya. Jadi kembali ke pertanyaan kok malah jadi apa tadi pertanyaan aslinya? Genetik ya. Jadi sama-sama dia perokok tidak selalu bisa jadi kanker paru karena dia memang sudah punya faktor genetik. Jadi kalau kita kena pajanan namanya bahasa Jawanya apa? Karsinogen karsinogen. Jadi bahan yang menyebabkan kanker mengenai kita itu dari sel kita itu berusaha untuk kembali. Jadi karsinogenik itu kalau mengenai sel tubuh kan jadi berubah nih, mutasi misalnya ya, mutasi. Nah, itu ada mekanisme tubuh kita untuk merepair, untuk mengembalikan ke kondisi awal nih. Kalau itu imbang ya sudah tenang-tenang saja, tapi kalau repairnya tidak bagus terus ya jadi berkembang jadi kanker. Kalau yang punya genetik itu biasanya repairnya nggak bagus, jadi terjadi ketidakseimbangan antara faktor yang menekan dan faktor yang mempromosikan untuk jadi kanker. Seperti itu dok. Jadi memang genetik itu berisiko, tapi kok pertanyaannya seberapa besar, tidak ada data untuk kanker paru. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mogi, itu tadi jawabannya sudah disampaikan oleh Dr. Ana Rima. Kemudian izin ada pertanyaan lagi nih dok. Dari Mas Heru kepada Dr. Ana Rima. Bagaimana tingkat akurasi diagnosis menggunakan liquid sample dibandingkan pemeriksaan jaringan dok? Sekarang ada liquid biopsy. Ya, terima kasih. Bagaimana hal tersebut dokter? Ya, terima kasih sekali Mas Heru. Jadi sekarang berkembang dan juga dari laboratorium itu kan mempromosikan pemeriksaan liquid itu ya. Jadi kalau aslinya kan kita periksa dari jaringannya ya, dari tadi misalnya di biopsi benjolan kankernya di biopsi, lalu diperiksa di laboratorium, dilihat sel langsung dari situ. Lalu dari situ selnya baru diperiksa ininya, misalnya ada mutasi apa, mutasi EGFR, mutasi ALK itu ya. Tapi sekarang ini yang diperiksa itu sering lagi banyak dipromosikan yang dari cairan ya, bisa dari darah, mungkin urin ya, tapi jarang yang urin. Untuk kanker paru yang ini darah, itu untuk melihat biomolekulernya. Jadi bukan melihat selnya. Jadi kalau selnya itu, kalau tadi selnya itu ya sel dari jaringannya. Jadi nanti dari jaringan itu DNA yang terlepas itu keluar masuk aliran darah, lalu diperiksa di situ. Jadi kalau untuk melihat mutasinya itu biomolekulernya dari darah bisa. Jadi yang penting dia harus tahu dulu jenisnya. Kalau udah tahu jenisnya, misalnya adenokarsinoma, kalau mau diperiksa apakah dia ada mutasi ALK, itu monggo. Sekarang bisa mau dari darah, mau dari sampelnya. Kalau bagusnya ya memang akurasinya kan tidak 100%. Paling bagus ya dari sampelnya.
Tapi kadang sampelnya tidak cukup, kadang sampelnya rusak seperti itu, ya monggo mau diperiksa langsung dengan plasma, dari plasma. Yang sering lagi diperiksa plasma itu kalau kita misalnya mutasi EGFR-nya positif, kita terapi. Suatu ketika dia progres, sudah nggak mempan lagi. Nah itu harus diperiksa lagi apakah dia masih positif sih. Nah itu kalau diperiksa jaringannya lagi sering susah karena misalnya menjalarnya ke tulang, menjalarnya ke otak. Nah itu kita periksa dari sel dari darah. Nah kalau yang seperti itu akurasinya lebih tinggi karena dia sudah lama, sudah metastasis, sudah banyak DNA yang terlepas. Itu akurasi lebih tinggi. Tapi kalau untuk awal diagnostik akurasinya masih kurang tinggi. Seperti itu Dokter Mas Heru. Nggih, matur nuwun sangat. Matur nuwun Mas Heru, tadi Dokter Ana sudah menjelaskan tentang bagaimana leukemia biopsi itu memang masa depan untuk yang lebih canggihnya seperti itu. Dokter Darmawan, kami tertarik sekali dengan cryosurgery. Ini ada ahlinya. Semoga Rumah Sakit Muwardi dengan adanya acara ini direksi akan menyiapkan alatnya, Dokter. Sebenarnya pada kondisi-kondisi apa itu bisa dilakukan cryosurgery? Dan apakah menakutkan, Dokter? Ya, terima kasih Dokter. Ini ada pertanyaan juga. Jadi artinya yang perlu difahami dulu pertama adalah sekarang dari kami di HBTKVI ya, itu kita mencoba menghandle semua kasus supaya bisa membantu prinsipnya, baik early stage atau advanced stage. Nah, justru advanced stage ini kenapa cryosurgery itu kami munculkan di Indonesia karena memang alat itu, teknologi itu memang hanya dikerjakan untuk stadium lanjut. Dan tadi ada pertanyaan juga apakah masih sadar itu pasiennya? Betul, ini Mas Bayi bertanya itu. Ya, ini memang kondisi yang spesifik. Pasien memang sebagian besar kita dengan bios, tetap dengan bios tapi dengan minimal istilahnya mild sedation, jadi dengan ngantuk. Tapi pasien tadi memang betul-betul sadar karena memang kondisi tidak memungkinkan bahkan untuk dibios. Jadi seperti yang ditanyakan Dr. Agus Jati tadi, apakah pasien menakutkan bagi pasien ketika dia harus melihat segala sesuatunya. Anda bisa bayangkan kalau misalnya kita melihat jarum masuk gitu dengan kecil kemudian besar. Tetapi dengan berjalannya waktu, dengan teknologi, dengan kemampuan kami melakukan pembiusan, kemudian dengan berjalan tim kita beredukasi, ternyata pasien bisa nyaman juga. Jadi artinya bahwa teknologi cryosurgery itu memang hanya di NPNPK pun disebutkan bahwa itu hanya untuk stadium lanjut, tidak untuk stadium awal. Jadi kalau stadium awal kita tetap remove, kita buang kankernya karena survival rate-nya lebih baik. Nah, kalau stadium lanjut baru kita berikan cryosurgery. Itu tujuannya apa? Paliatif tadi. Misalnya dia menekan ke tracheobronchial sehingga sesak nafasnya menjadi hebat. Nah, itu kita kurangi masanya sehingga nanti akan menjadi lebih kecil, dengan lebih nyaman, lanjutan kemo bisa dikerjakan lagi. Nah, itu dan ketika dan jangan salah, pasien Indonesia itu salah satunya adalah Menteri Kesehatan yang dulu yang itu pernah ke sana ke Guangzhou juga untuk melakukan cryosurgery ya, untuk mendapatkan tindakan tersebut. Nah, tentu ketika kita mengedukasi dengan cara edukasi yang baik, pasien akan lebih bisa menerima bahwa itu tindakannya itu lokal. Awalnya pasien juga minta dibius, tapi setelah kita jelaskan kalau dibius malah lebih berbahaya, maka dengan lokal itu lebih nyaman untuk dia. Jadi begitu Dr. Agus Jati. Saya boleh menambahkan sedikit karena pertanyaannya menyangkut tempat saya. Tadi pertanyaannya ini pasiennya baru didiagnosis sebagai kanker paru ibunya, jadi ini tadi sangat bagus dengan adanya cryosurgery di situ nih Dok. Cuma itu hanya lokal Dok. Jadi kalau misalnya stage-nya itu memang sudah stage lanjut, tetap ada penanganan pokoknya. Jadi jangan saya mau ini aja ya habis gitu terus dia menjalar ke liver, menjalar ke sini gitu. Jadi pada saat sudah, terutama tadi disebutkan kan dia sudah biasanya sudah bukan early, jadi kalau early kan tetap pertamanya diambil dulu. Kalau sudah besar itu biasanya memang sudah ada sel yang terlepas dari paru, bawa masuk aliran darah, lalu nempel di tadi misal di otak, di tulang, tumbuh di situ. Lah yang di krio itu hanya di induknya, di benjolannya Dok. Jadi tetap tata laksana standarnya tetap dilakukan seperti itu. Jadi betul Dokter Ana. Jadi dalam PNPK pun kami disebutkan dalam diskusi itu bahwa cryosurgery, laser surgery, microwave, radiofrequency ablasi itu
bagian dari paliatif, tidak akan menggantikan terapi utama. Apakah terapi utama kemoterapi, radiasi terapi, atau surgery. Misalnya ada satu kondisi ini karnovisnya jelek banget kayak tadi pasien tadi, tidak mungkin lah. Itu cryo mengecil, karnovisnya baik, kemo dilanjutkan. Dan itu memang tidak akan menggantikan. Jadi kata-kata itu memang di PNPK kami tegaskan betul bahwa supaya tidak seolah-olah pasien hanya mengambil ininya saja. Kadang-kadang pasien mengambil yang enaknya saja kalau tidak dijelaskan dengan detail. Saya ingin cryo saja, tapi saya tidak mau yang lain. Nah itu kan sama aja kalau misalnya saya ke pengobatan alternatif saja daripada ke kan lebih nyaman kan tidak dilakukan tindakan apa-apa katanya sembuh. Nah itu kan demikian. Jadi sepakat bahwa main treatmentnya adalah surgery, kemoterapi, dan radiasi. Nah, untuk yang ketika paliatif tadi, yang stadium lanjut kayak cryo, micro, itu bagian dari komplementari yang paliatif dan tidak merubah dari konsep ini. Setuju? Baik, diskusinya sangat menarik sekali. Teman-teman Sobat Muardi, kalau ada yang bertanya lagi, silahkan bertanya di Instagram dan Facebook Dr. Muardi. Nah, ini dok, ada pertanyaan lagi dari rekan Sobat Muardi. Dokter, saya mau nanya, saya perokok berat sudah 25 tahun, Dokter Ana. Sejak kena COVID tahun lalu, saya sering batuk dan susah sembuh. Bagaimana cara deteksi ini? Apakah ini menuju kanker atau bukan? Jadi Pak Urban Legend ini perokok 25 tahun, COVID 1 tahun yang lalu, batuknya belum sembuh-sembuh, Dokter Ana Rima. Ya, terima kasih Pak Urban. Terima kasih Pak, ini sering memang seperti itu. Jadi pasien malah sering bilang, saya dulu perokok berat, terus saya disuruh berhenti merokok, saya disuruh anak saya berhenti merokok, habis berhenti merokok kok malah jadi batuk ya dong, itu sering. Jadi memang untuk kanker paru itu perlu waktu dia, bukan kalau hari ini merokok langsung besok jadi kanker paru. Mungkin tidak banyak orang merokok karena langsung tahu rasanya, ya. Kayak misalnya orang makan cabai terus perutnya langsung sakit pedes langsung mandek seperti itu. Kalau ini kan tidak, dia perlu waktu 20 tahun, perlu waktu kena apa namanya, kena paparannya ya, perlu waktu lama. Nah, kalau Bapak sudah 25 tahun, ini memang sering yang kalau dari paru sering bisa PPOK ya. Dari COVID itu sendiri juga ada yang namanya long COVID, suka jadi gitu, nggak los napasnya, itu juga bisa. Untuk kalau kanker juga bisa juga, karena memang Bapak masuk ke faktor risiko tadi nih dok. Jadi memang kalau seperti ini memang, dan Bapak juga sudah ada gejala batuk, itu saran saya ya sudah ke dokter paru nih, ke dokter paru, nanti akan diperiksa batuknya seperti apa dari pertanyaan-pertanyaannya, dari pemeriksaan fisiknya, apakah itu cenderung namanya ada bising, ada napasnya yang memanjang, ekspirasinya, itu membedakan. Lalu akan di ronsen kalau mau kalau yang sudah ada gejala begini, ini mau ronsen aja, nggak perlu LDCT kalau yang seperti ini ya. Tadi yang disebutkan kalau emang screening ini sudah bukan screening, kalau menurut saya Bapak memang sudah harus mendatangi dokter ya, udah harus diperiksa. Ronsennya bagaimana, lalu spirometri Pak. Spirometri itu untuk melihat fungsi parunya. Kalau foto ronsennya bagus, kita suruh spirometri. Kalau foto ronsennya bagus, tapi nanti ada ininya lagi. Kalau memang ada kecurigaan ya nanti akan diulang di CT scan seperti itu. CT scan-nya sudah CT scan toraks kontras biasa. Kalau ini sudah bukan LDCT. Iya, bukan LDCT. Ngaten? Ya, terima kasih Dokter Ana. Jadi Pak Urban, karena Bapak sudah bergejala, lebih cepat lebih baik untuk datang ke rumah sakit mencari dokter paru agar itu dievaluasi lebih lanjut, begitu Dokter Ana ya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya, apakah pengobatan kanker paru ini hanya di rumah sakit besar saja, di RSUD daerah kabupaten boleh tidak dok? Nah, ini nanti hubungannya Dokter Ana Rima sama Dokter Darmawan bisa komentar tentang bahwa alur PNPK nanti tentang rujukan, biar kita bisa dapat kasus lebih awal. Mohon komentar dari Dokter Ana Rima dan Dokter Darmawan. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya dokter spesialis paru itu sudah ada kompetensi untuk mengobati kanker paru. Kanker paru saja nih, kanker rongga torak, timoma seperti tadi, bukan yang lain ya. Jadi kalau misalnya ada kanker di paru, kita tadi mungkin di awal saya belum jelaskan juga, ada benjolan di paru itu bisa saja asli kanker paru, bisa saja dari tempat lain menjalar ke paru, itu juga sering sekali. Jadi sering kita dapat
batuk, sesak, ada benjolan, ternyata itu dari kanker payudara menjalar ke paru, dari kanker ovarium menjalar ke paru itu ya, itu dulu. Nah, kalau sebenarnya itu udah ada kompetensinya. Akan tetapi kalau menggunakan BPJS itu memang sementara ini tidak semua rumah sakit bisa menangani terkait dengan paket apa namanya. Memang alurnya seperti itu, Dok. Jadi kalau dari rumah sakit tipe C untuk penata laksanaan lebih lanjutnya bisa di rumah sakit tipe B. Tipe B itu ada bronkoskopi, ada CT scan, seperti itu. Kalau tipe C belum tentu ada bronkoskopi. Tipe B sudah bisa menangani, tapi kalau untuk memberikan kemoterapi itu memang kalau untuk BPJS harus ada konsultan onkonya, bisa KAHOM seperti Dr. Agus Jati, bisa SPP konsultan onko seperti itu aturan BPJS-nya seperti itu, Dok. Tapi kalau yang umum dokter paru kalau dia bisa mendiagnosis, tapi yang jelas pasti ya kan didiagnosis dulu, sudah pasti dilakukan itu seperti itu, Dok. Jadi kalau untuk alur rujukan memang kalau di rumah sakit tipe C itu tidak bisa dilakukan diagnostik, karena untuk diagnostik pun cukup sulit kalau untuk kanker paru, tidak semua rumah sakit bisa ada alatnya. Jadi kalau memang curiga ya dirujuk saja, sudah mudah sekali kok sekarang perujukan itu. Ngaten, Dokter. Baik, Dokter Darmo ada komen, nanti ada pertanyaan buat Dokter Darmo, iya. Tapi komen tentang berarti di PNPK harus tentang rujukan itu bisa bagus. Betul. Jadi memang sampai saat ini kita masih memperjuangkan untuk masalah bagaimana bisa ditata laksana di tipe minimal B. Karena tipe C kita sampaikan Dokter Ana memang kita masih ada masalah dengan finansial. Tapi kalau tipe B kita masih usahakan, cuma dokter BTKV belum banyak tersebar, sehingga sebagian besar ngumpulnya masih di tipe A. Dan tipe B pun untuk operasi mungkin bisa dikerjakan, tapi perawatan pasca operasi kadang-kadang butuh waktu. Sehingga sampai saat ini untuk yang sifatnya operasi yang meremove, yang lobektomi, yang operasi itu kalau memang potensinya jangka panjang, rawat inapnya lebih baik di tipe A, di rumah sakit yang besar. Tapi kalau memang ketemuan fasenya awal betul, masih stadium 1A, itu malah bisa dikerjakan lebih cepat, seperti yang guru kita 4 hari, 4 hari sudah selesai, bisa pulang. Jadi itu. Jadi memang tipe B bisa dikerjakan, tapi pada selected case yang kita pilih. Gitu. Ya. Siap. Dokter Darmon, ada pertanyaan dari Mas Fitra Fajar. Nah, karena kita tadi krioterapi sebagai ajuvan paliatif pada terapi utama stadium lanjut. Nah, Mas Fitra bertanya, untuk krio ini apakah ditanggung BPJS? Tindakan harus opname lama atau tidak? Apakah ada persiapan khusus begitu? Ya, terima kasih Mas Fitra ya. Sampai saat ini kita masih mengusahakan supaya masuk BPJS. Tapi memang sampai saat ini belum, sehingga masih menggunakan umum. Dan tindakannya harus opname lama. Apakah harus opname lama? Sebagian besar dibandingkan dengan operasi yang kami kerjakan secara keseluruhan, waktunya lebih pendek dibandingkan operasi yang kita buka itu sebenarnya kalau stadium awal itu 3 sampai 4 hari itu sudah cukup, sama dengan cryosurgery yang stadium lanjut 3-4 hari juga cukup. Persiapannya nanti belum ada persiapannya, salah satunya adalah ya persiapan darah, persiapan kondisi, dan kalau ini pasien umum ya persiapan uang. Baik. Kalau mungkin tentang krio, Dokter, kalau dari paru tadi juga sudah disinggung Dokter Darmawan, kita kalau dari paru itu ada endobronchial krioterapi, tapi bukan cryosurgery dokternya. Jadi kita pakai bronkoskopi, lalu pakai krio di situ, bisa untuk ngambil jaringan untuk biopsi, bisa sekalian untuk ini cuma per bronkoskopi dari dokter paru, dan ahlinya juga sudah ada kita di Muardi ya, cuma nanti perlengkapannya kita masih ada peningkatan mungkin tahun depan. Baik. Seperti ya, itu. Terima kasih. Hampir habis ini Dokter Darmawan dan Dokter Anarima. Ada hal-hal yang saya garis bawahi di sini. Nomor 1 bahwa kita harus menemukan kanker paru ini lebih awal, sehingga kalau sobat-sobat Muardi ada saudara, teman atau keluarga yang punya gejala, harus cepat datang ke rumah sakit agar kita bisa evaluasi deteksi dini tadi, Dok ya. Deteksi dini dari Laudosity salah satu pilihan, PNPK sudah dimasukkan tadi. Nah, untuk tata laksana utama kalau di tahap awal adalah surgery, kemudian kemo dan radiasi. Untuk stadium lanjut, tadi Dokter Anarima sudah menjelaskan ada berbagai macam mutasi, kita dapat berikan obat targeted terapi, tapi ada terapi-terapi tambahan ajuvan paliatif yang bisa dilakukan oleh dokter bedah torakavaskular dan Dokter Darmawan tadi memperkenalkan cryosurgery, dan hal itu sudah masuk di dalam guideline konsensus.
saya berikan 1-2 patah kata Dokter Anarima dan Dokter Darmawan untuk menutup, ada closing statement apa untuk dalam hal ini kanker paru agar masyarakat lebih aware. Monggo Dokter Anarima. Ya, kalau saya daripada mengobati lebih baik mencegah, karena terbanyak adalah karena rokok. Jadi jangan mulai merokok, terutama mulai dari usia muda ya. Kalau sudah mulai masih SMP sudah merokok, kebanyakan seperti itu. Jadi yang perokok kita stop merokok dan atau jangan mulai merokok gitu. Kalau paling tidak kalau merokok jangan di depan keluarganya. Oh, merokok pasif juga. Merokok itu, pasif ya, anak-anak kasihan. Nih, terima kasih. Stop merokok, kemudian jaga keluarga. Dokter Darmawan ada closing statement? Ya, jadi ketika menghadapi suatu kecurigaan kanker, pasien jangan khawatir, karena sekarang kita ada teknologi dari mulai yang sifatnya kalau pembedahan yang sifatnya minimal invasif sampai yang stadium lanjut. Jadi jangan khawatir dan jangan pergi ke pengobatan alternatif, itu yang semakin menghambat dari tata laksana yang kami dapatkan, karena pengobatan alternatif yang katanya dipindah ke hewan dan lain sebagainya itu betul-betul terjadi di negara kita, dan itu sebagai salah satu penghambat kita untuk mendapatkan kasus-kasus yang awal. Jadi jangan khawatir, maju terus, dan kita akan memanfaatkan teknologi dan akan mereport pada pemerintah juga. Siap. Jadi teman-teman, jika memang ada gejala harus segera kontrol, jangan mencari alternatif yang tidak, harus sesuai dengan guideline dan konsensus, sehingga Dokter Anarima dan Dokter Darmawan bisa ditemui di Rumah Sakit Dr. Muardi. Jika teman-teman atau sobat Muardi, rekan, kemudian saudara ada gejala, Rumah Sakit Dr. Muardi siap melayani, dan kita setiap bulan akan ada acara Muardi Care to Cancer. Jadi tiap bulan kita acaranya berganti-ganti topik, dan sobat Muardi harus simak di YouTube, kemudian Instagram dan Facebook. Dan acara ini nanti akan hasil rekaman live streaming ini bisa dilihat di Facebook, YouTube RSUD Dr. Muardi. Kemudian jangan lupa untuk share, like, follow, dan subscribe akun media sosial dari RSUD Dr. Muardi, Facebook, Instagram, dan YouTube. Sampai jumpa lagi, kita akan bertemu di acara Muardi Care to Cancer periode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.